Halo minasan, kembali lagi dengan aku di Benri Benkyo Rikai. Dan kali ini kita akan belajar materi Sokyu Nihongo dari buku Manabu Nihongo. Kita akan belajar dari bab 1 sampai bab 4 ya teman-teman. Nah, untuk dasar isi di bab 1 di sini ada nani nani wa, nani nani des. Kemudian ada kore sore arewa nani nani des. Lalu di bab 2 ada koko, soko, asoko wa, nani nani des. Lalu ada kono, sono, ano wa, nani nani des. Lalu di bab 3 kita akan mengenal lebih dalam tentang jam. Lalu di bab 4 kita akan mengenal tentang nama-nama bulan dan nama-nama hari. Lalu kemudian kita akan mengenal penggunaan he, yang dimana penggunaan he ini akan menunjukkan ungkapan pemindahan ya teman-teman. Nah, langsung aja kita mulai dari bab 1. Nah, di bab 1 ini ada partikel H. Nanani H, nanani wa, nanani des. Nah, partikel wa berfungsi untuk menjelaskan topik. Nah, contoh kalimatnya, watashi wa Mike des. Saya adalah Mike. Lalu selanjutnya adalah watashi wa kaisain dewa arimasen. Nah, di sini kalimat ini menunjukkan bahwa ini negatif ya teman-teman, karena bisa dilihat ada dewa arimasen yang merupakan ciri-ciri bahwa kalimat itu negatif. Untuk selanjutnya ada anatawa gakse desu ka? Apakah Anda pelajar? Nah, untuk partikel K ini diletakkan di akhir kalimat ya teman-teman. K di sini digunakan sebagai petunjuk kalimat tanya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kore sore arewa nani nani des. Nah, kata tunjuk kore ini teman-teman digunakan untuk menunjuk benda yang dekat dengan pembicara. Contohnya di dekat aku ada smahon ya teman. Jadi ini kore wa smahon des. Nah, untuk selanjutnya ada kata sore digunakan untuk menunjuk benda yang dekat dengan lawan pembicara. Nah, ada satu lagi kata tunjuk are digunakan untuk menunjuk benda yang jauh baik dari itu pembicara maupun lawan bicara. Contoh kalimatnya korewa sukue des. Ini adalah meja. Berarti meja ini dekat dengan pembicara. Selanjutnya ada sarewa pentes. Itu adalah pulpen. Berarti pulpen itu dekat dengan lawan pembicara. Selanjutnya ada arewa kamera des. Itu adalah kamera. Berarti kamera itu jauh dari pembicara maupun lawan pembicara. Untuk kalimat tanyanya bisa diucapkan seperti ini. Arewa nandesu ka? Itu apa? Kita bisa variasikan are-nya dengan kata-kata lain misalnya yang kore atau sore tergantung posisi kalian ada di mana. Selanjutnya ada kore sore arewa nano nano no des. Nah, partikel no di sini digunakan untuk menghubungkan kata benda dengan kata benda. Maksudnya apa sih, Kak? Contohnya, korewa watashi no kasa des. Ini adalah payung saya. Watashi di sini benda, kasa di sini benda. Nah, maksudnya itu eh, payung ini punya aku gitu. Watashi no kasa, payung ini punya saya. Untuk selanjutnya ada sorewa kimusan no des. Itu kepunyaan Kim. Maksudnya kimusan no. Ada benda lagi ya teman-teman di setelah no itu maksudnya. Dan selanjutnya ada ano kuruma wa Tony-san no des. Mobil itu kepunyaan Tony. Begitu teman-teman. Nah, untuk bab 2 di sini ada kata tunjuk koko, soko, asoko wa nani nani des. Nah, koko, soko, asoko wa nani nani des itu sama seperti yang tadi, kore atau nanti ada kono yang akan kita pelajari selanjutnya. Mungkin bedanya hanya eh, benda yang akan dituju ya, teman-teman akan ditunjuk. Kalau misalnya kore biasanya untuk benda, kalau koko di sini biasanya untuk menunjuk satu tempat, teman-teman. Nah, untuk contoh kalimatnya kita bisa lihat di sini, koko wa sukudo des. Di sini adalah kantin. Nah, sama seperti sebelumnya, teman-teman. Kalau misalnya koko atau yang tadi kore, berarti dekat dengan pembicaranya, teman-teman. Eh, sama sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya ada Asokwa Byoin des. Di sana ada rumah sakit. Nah, berarti rumah sakitnya jauh dari pembicara maupun lawan pembicara. Selanjutnya ada Suimaseng, Jinko wa Dechira desu ka? Nah, di sini kan nggak ada tuh Koko, Soko, Asoko.
Kan kalau di sini konanya itu kan doko ya teman-teman. Nah, ini sih kenapa pakai docira. Nah, docira ini merupakan kata lain dari doko, namun dokonya itu dalam bentuk yang formal teman-teman, sangat formal. Nih contoh lainnya, di sini dijawab, Aya tano daigaku wa docira desu ka? Ah, maaf. Maksudnya pertanyaan sebelumnya, pertanyaan yang lainnya, Aya tano daigaku wa docira desu ka? Di mana universitas kamu? Itu sama sama juga seperti sebelumnya, memakai docira ya teman-teman. Jadi nanya itu sangat formal. Nah, untuk selanjutnya ada kono sono ano wa nani nani wa des. Nah, untuk contoh kalimatnya, kono kamera wa ikura desu ka? Nah, ini dari contoh kalimat ini eh, menanyakan suatu harga benda ya teman-teman. Ada ciri-cirinya itu memakai ikura ya teman-teman. Nah, ini dijawab, kono kamera wa ichimang yen desu. Kamera ini 10.000 yen. Selanjutnya ada korewa doko no kuruma desu ka? Nah, doko no kuruma desu ka berarti doko no kuruma dia menanyakan mobil dari mana ya teman-teman, atau mobil buatan dari mana. Di sini dijawab, kore wa Italia no kuruma desu. Ini mobil dari Italia. Berarti mobil itu dibuat di Italia, teman-teman. Nah, untuk bab 3 sendiri di sini ada cara pengenalan penyebutan jam. Nah, cara bacanya sama ya teman-teman kayak Ichiji jam 1. Mungkin ada sedikit perbedaan di jam 4, jam 7 dan jam 9 teman-teman. Kita coba baca aja dari awal. Jam 1 Ichiji, jam 2 Niji, jam 3 Sanji. Nah, untuk jam 4 di sini bukan Yonji ya teman-teman, tapi Yoji. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, untuk jam 5 ada Goji, jam 6 ada Rokuji, jam 7 di sini kita tidak pakai Nanaji, namun pakai Shichiji ya teman-teman. Untuk selanjutnya ada jam 8 seperti biasa Hachiji. Untuk jam 9 juga di sini ada pengecualian ya teman-teman. Jadi bukan QG tapi Kuji ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada seperti biasa Juji. Jam 11 ada Juichiji, jam 12 ada Juniji. Begitu teman-teman. Nah, sama seperti tadi, cara baca menit juga ada ketentuannya teman-teman. Ada yang berbeda dari yang lain. Contohnya di 1 menit ini. 1 menit ini bukan icipung ya teman-teman, tapi ipung. Nah, oh iya teman-teman, menit di sini sebenarnya pakai fun, cuman untuk beberapa kalimat, beberapa ketentuan yang seperti ipung atau sampung itu pakai pung ya teman-teman. Jadi itu mah harus dihafalkan saja. Nah, kembali lagi untuk 1 menit di sini kita pakai ipung. Untuk 2 menit kita pakai nifung, fung ya teman-teman. Untuk 3 menit di sini kita pakai sangpung. Nah, sangpung ini juga sama seperti yang ipung, jadi pakai pung. Jadi kalian harus ingat aja mana yang pakai pung, mana yang pakai fung. Untuk 4 menit juga di sini yongpung. Untuk 5 menit seperti biasa gofung, 6 menit rokfung, untuk 7 menit nanafung, untuk 8 menit di sini juga pakai pung, hapung. Nah, di sini juga pakai su kecil teman-teman, jadi ditekan, bukan hacipung tapi hapung. Untuk 9 menit di sini seperti biasa kyufung. Untuk di 10 menit sama seperti sebelumnya yang temannya 1 menit, 3 menit, 4 menit, jupung. Jadi pakai pung dan seperti 8 menit, jadi pakai su kecil ditekankan jadi jupung, bukan jufung. Untuk selanjutnya ada seperti biasa ju gofung 15 menit, ada yonju gofung 45 menit. Nah, di sini selanjutnya ada nani nani jikara nani nani jimare desu. Nah, itu tuh apa sih teman-teman? Nah, kita lihat dari kalimatnya ya. Yang pertama, ima nanji desu ka? Ini untuk menanyakan jam. Sekarang jam berapa? Nanji, itu ciri-cirinya teman-teman. Di sini dijawab, kuji nijupun desu. Jam 9.20. Di sini dia nanya lagi, restoran wa nanji kara nanji made desu ka? Restoran ini buka ya teman, ini maksudnya restoran ini buka dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini di sini dijawab, restoran wa gozen 8 kara gogo 10 made desu.
Restoran ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kosakata nama-nama hari. Kita bisa lihat untuk hari Minggu. Hari Minggu itu Nichiyobi, untuk hari Senin Getsuyobi, hari Selasa Kayobi, hari Rabu Suyobi, untuk hari Kamis ada Mokyobi, hari Jumat ada Kinyobi, dan hari Sabtu ada Doyobi. Nah, untuk menanya hari nih, kita pakai apa sih, Kak? Nah, di sini kalau untuk menanyakan hari, di sini kita pakai nanyobi. Misalnya, ima nanyobi desu ka? Hari ini hari apa ya? Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada setiap hari, yaitu mainichi. Setiap pagi ada mai asa. Untuk setiap malam ada mai bang. Nah, untuk kemarin ada kino. Untuk hari ini ada kyo. Dan untuk besok ada asta. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada nani, mas. Nah, apa sih? Itu tuh, nah, kita lihat dari contoh kalimatnya ya. Watashi wa mai asa yoji ni okimasu. Setiap pagi saya bangun jam 4. Nah, untuk partikel ni ini biasanya digunakan untuk keterangan waktu yang sudah pasti ya teman-teman. Jadi, watashi wa mai asa yoji ni okimasu. Jadi, setiap pagi saya bangun jam 4. Jadi, sudah pasti dia bangun jam 4. Itu mungkin kesehariannya teman-teman. Selanjutnya ada Tanaka sang wa kinyobi ni hatarakimasu. Tanaka bekerja pada hari Jumat. Jadi keseharian Tanaka itu bekerja pada hari Jumat ya teman-teman. Selanjutnya ada mainichi nanjikara nanjimade nemasu ka? Nah, untuk menanyakan setiap hari tidur dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, di sini jawab juichi jikara yoji made nemasu. Saya tidur dari jam 11 sampai jam 4. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada masta ya teman-teman. Nah, masta ini merupakan bentuk lampau dari suatu kalimat ya teman-teman. Nah, biasanya kan sebelumnya pakai mas. Nah, kalau untuk lampau ini kita mengganti mas jadi masta ya teman-teman, yaitu menunjukkan bahwa kalimat itu lampau. Kita lihat aja contoh kalimatnya. Dani sang wa kino asobi mashita. Kemarin Dani bermain. Imoto wa konban benkyou shimasu. Adikku malam ini akan belajar. Kok gamasta sih, Kak? Nah, di sini kombang ini artinya itu akan belajar ya teman-teman, kan malam ini. Berarti akan belajar bukan sudah belajar. Jadi makanya mas saja ya teman-teman. Misalnya ada kino kuji kara ju niji made asobimashita. Kemarin saya tidur dari jam 9 sampai jam 12. Selanjutnya ada kesa wa nanji ni okimashita ka? Tadi pagi kamu bangun jam berapa gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya bab 4, di sini ada kosakata tanggal. Nah, ini banyak ya teman-teman pengecualiannya. Yang utama dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Untuk kosakata ini ya eh, teman-teman diharapkan dapat mengingatnya ya teman-teman, terutama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 karena penyebutan yang berbeda dari sebelumnya. Kita mulai aja dari tanggal 1 ada suitachi, untuk tanggal 2 ada futsuka, untuk tanggal 3 ada mika, untuk tanggal 4 ada yoka, untuk tanggal 5 ada itsuka, untuk tanggal 6 ada muika, untuk tanggal 7 ada nanoka, untuk tanggal 8 ada yoka, untuk tanggal 9 ada kokonoka, dan untuk tanggal 10 ada toka. Nah, di sini teman-teman yang harus kalian perhatikan, tanggal 4 dan tanggal 8 itu sedikit mirip ya teman-teman, yoka dan yoka. Jadi kalian harus hati-hati gitu, biar tidak tertukar. Nah, untuk selanjutnya ada Ju Ichinichi. Ini penyebutannya biasa saja. Ada Ju Ninichi tanggal 12, ada Ju Sanichi tanggal 13. Nah, untuk Ju Yoka tanggal 14 ini bukan Ju Yonichi ya teman-teman, jadi Ju Yoka. Ini tanggal 14. Terus selanjutnya ada Ju Gonichi seperti biasa tanggal 15, Ju Rokunichi ada tanggal 16, untuk Ju Shichinichi ada tanggal 17, Ju Hachinichi untuk tanggal 18. Nah, untuk Ju Kunichi tanggal 19 ini sama seperti sebelumnya, kita tidak pakai Q tapi makainya Ku. Jadi Ju Kunichi. Nah, untuk tanggal 20
Di sini ada Hatsuka, sama seperti tanggal 10, di tanggal 10 ada Toka, di tanggal 20 ada Hatsuka ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya sama penyebutannya seperti biasa. Seperti Niju Ichinichi, tanggal 21. Seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung aja ke bulan ya teman-teman. Nah, di bulan ini eh, mungkin hanya dua aja teman-teman yang penyebutannya sedikit istimewa. Kita mulai aja dari Januari, itu ada Ichigatsu, di Februari ada Nigatsu, di Maret ada Sangatsu, di April ini bukan Yonggatsu ya teman-teman, jadi Shigatsu. Itu April ya teman-teman. Untuk Mei ada Gogatsu, untuk Juni ada Rokugatsu, untuk Juli ada Shichigatsu, untuk Agustus ada Hachigatsu, untuk September seperti sebelumnya tidak pakai Q tapi pakai Ku ya teman-teman, Kugatsu. Untuk Oktober ada Jugatsu, untuk November ada Ju Ichigatsu, dan untuk Desember ada Ju Nigatsu. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita ditekankan bagaimana sih cara menanyakan bulan dan hari. Nah, untuk kalimatnya boleh kita simak. Asta wa nangatsu kara nangatsu nanichi desu ka? Besok tanggal berapa? Nah, di sini dijawab Asta wa Jugatsu Niju Hachi Nichi desu. Besok tanggal 28 Oktober. Nah, ini pertanyaannya eh, familiar teman-teman kayak Watanjobi wa itsu desu ka? Misalnya contohnya di sini Okasan no tanjobi wa itsu desu ka? Kapan ulang tahun ibumu? Nah, di sini dijawab Haha no tanjobi wa 5月 6 desu. Ulang tahun ibuku tanggal 6 Mei. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada penggunaan yang dimana ungkapan perpindahannya teman. Perpindahan di sini maksudnya seperti kita pergi kemana, atau kita datang kemana, atau kita pulang kemana. Nah, di sini untuk pergi kita ada kimas, untuk datang kita ada kimas, dan untuk pulang kita ada kaerimas ya teman-teman. Contoh kalimatnya seperti yang di bawah ini. Ani wa Tokyo e ikimasu. Kakak saya akan pergi ke Tokyo. Selanjutnya ada watashi wa kainen Indonesia e kairimasu. Tahun depan aku akan pulang ke Indonesia. Selanjutnya ada watashi wa kino gakko e kimashita. Kemarin aku datang ke sekolah. Karena bentuknya lampau teman-teman, jadi kita pakai kimashita ya teman-teman, jangan lupakan. Selanjutnya ada watashi wa toshokange wa ikimasen. Aku tidak akan pergi ke perpustakaan. Nah, untuk di sini, untuk bentuk negatif, kita pakai ewa ya teman-teman, ada tambahan wa di belakangnya. Itu tuh merupakan suatu penekanan bahwa kita memang tidak akan datang ke perpustakaan itu. Begitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada de nani 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 des. Nah, untuk contoh kalimatnya, untuk sebelum itu, de nani 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 des itu tuh kalian menunjukkan bahwa kalian pergi menggunakan apa ke sana tuh. Nah, untuk contoh kalimatnya, Tanaka-san wa fune de Nihon e kimashita. Tanaka-san akan datang ke Jepang menggunakan kapal. Selanjutnya ada Anata wa Raigetsu nani de Amerika e ikimasu ka? Bulan depan kamu akan ke Amerika menggunakan apa gitu teman-teman. Biasanya untuk tanya menggunakan apa, kita pakai ya nani de ya teman-teman. Nani de Amerika e ikimasu ka? Bulan depan kamu akan ke Amerika menggunakan apa? Nah, untuk selanjutnya ada watashi wa raigetsu hikoki de ikimasu ka? Ikimasu. Nah, di sini jawab bulan depan saya akan pergi menggunakan pesawat. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada to nani nani e. Nah, itu tuh untuk apa sih? Nah, itu tuh untuk menunjukkan bahwa kalian pergi dengan siapa gitu, teman-teman. Nah, seperti contoh kalimat di bawah ini. Watashi wa kino tomodachi to Kankoku e kimashita. Kemarin saya datang ke Korea bersama teman. Begitu, teman-teman. Selanjutnya ada Kimura-san wa ashita hitori de Narae ikimasu. Kimura besok akan datang ke Nara sendiri. Seperti itu, teman-teman. Hai, arigatou gozaimashita. Owarimashita. Hai, seperti itu teman-teman. Jadi, terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan kali ini. Semoga
pembahasan kali ini dapat membantu teman-teman dan juga semoga teman-teman sukses selalu hingga mimpi teman-teman tercapai. Terima kasih, arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.